pendidikan S1 Teknik Biologi Unhas 1995, S2 Teknik Perencanaan Prasarana Unhas 2010, dan S3 insyaallah Teknologi Kebumian dan Lingkungan Unhas 2019 masuk dan selesai insyaallah tidak lama lagi. Pekerjaan adalah praktisi mengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram dan Komisaris Utama PT Asli Mandiri Indonesia, owner sekaligus Direktur Utama PT General Konsultan. Aktif di organisasi: 1. Ketua Umum Aliansi Sasak Lombok Indonesia, 2. Anggota Dewan Adat Majelis Adat Sasak Lombok, 3. Sekretaris Umum Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia DPP Sulawesi Selatan, 4. Anggota Persatuan Insinyur Indonesia, 5. Wakil Ketua IAI Pemda Sulsel, dan anggota Dewan Pertimbangan IKA Biologi Unhas. Demikian riwayat dan kurikulum kita, saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hamid Umar. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Promopendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi. Waktu yang diberikan 10 menit, 3 menit sebelum waktu berakhir. Apabila masih ada paparannya akan segera dipersingkat. Saya akan memberikan tanda bel seperti ini, ya. Baik, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Maha Guru yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli, SD, MT, ITM, Asial Engineer, selaku Ketua Sidang. Yang terhormat Maha Guru yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Azairin Zubair, MS, Promotor Merangkap Penguji. Yang kami hormati Maha Guru yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustan Azikin, selaku co-promotor. Yang kami hormati yang amat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Hamid Umar, MS, selaku co-promotor. Yang kami hormati yang amat terpelajar, Bapak yang amat terpelajar, Ibu Dr. Ulfalia Irfan, selaku KPS yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati Maha Guru yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Rohaya Lamboke, MT. Yang kami hormati yang amat terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Hailani selaku MT, selaku penguji internal, serta tamu undangan yang berbahagia. Perkenankan saya menyampaikan secara singkat tentang ujian promosi dari Dinas Institusi Air Laut pada Kiper Dangkal, bagian barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumusan masalah adalah bagaimana karakteristik dan distribusi kualitas air tanah di bagian barat Kota Makassar. Kemudian dari situ nanti menganalisis secara mendalam, dengan tujuannya menganalisis secara mendalam karakteristik dan distribusi kualitas air tanah dangkal. Kemudian yang kedua, rumusannya bagaimana model visual delineasi industri air laut berdasarkan sifat fisik dan resistivitas air tanah. Yang kemudian nanti akan membangun model visual, tujuannya membangun model visual delineasi industri air laut berdasarkan sifat fisik dan resistivitas air tanah dangkal. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat intrusi air laut. Kemudian nanti tujuannya juga adalah membangun model visual tingkat intrusi air laut berdasarkan distribusi indeks pencemaran air tanah dangkal Kota Makassar. Nah, ini kerangka konseptual yang saya ambil. Yang pertama,
intrusi air laut dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif geohidrologi dan antropogenik. Dari geohidrologi yang mampu dipetakan adalah aspek geokimia dengan melihat kualitas air di bawah permukaan, dengan melihat parameter produktivitas, salinitas, pH, TDS, ORP, dan DO. Nanti ini akan dilakukan uji dengan Peraturan Menteri KLHK tahun 2021 tentang kualitas lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, geofisika itu untuk melihat kondisi air permukaan di bawah permukaan. Kalau tadi yang sebelah kiri adalah melihat di permukaannya, maka geofisika akan melihat di bawah permukaan terhadap kualitasnya. Mana kita lihat nanti ada dengan metode resistivitas. Kemudian nanti dari kegiatan antropogenik juga menyumbang terhadap kegiatan intrusi. Ini juga populasi penduduk, kebutuhan air bersih, eksploitasi air bawah tanah, kemudian terjadi penurunan muka air tanah yang kemudian nanti itu melakukan zonasi intrusi air laut, kemudian menghasilkan model delineasi intrusi air laut Kota Makassar, baik secara vertikal maupun lateral. Ini mungkin beberapa tahapan yang dilakukan dalam menyusun model. Kebaharuan dari penelitian ini adalah diperoleh model delineasi dan tingkat intrusi. Jadi selama ini orang mengatakan Makassar sudah terintrusi, tapi belum ada sebaran secara lateral dan vertikalnya seperti apa. Nah, inilah keterbaruannya. Kita tampilkan model delineasinya secara vertikal dan lateral, dan tingkat intrusinya apakah tinggi, rendah, dan ada di mana saja pada setiap kedalaman. Itu adalah keterbaruannya. Ini sedikit tentang peta geologi, dua daerah penelitian pada umumnya dari aluvial dan tufa. Ini beberapa daerah pengambilan sampel di skip. Ya, sisi kiri ini adalah pengambilan 77 sampel air sumur, kemudian di tengah kemudian resistivitas, dan paling kanan ini adalah titik pengambilan air berdasarkan surat izin pengambilan tanah yang dikeluarkan oleh SDM. Ini ketampilan inversi dari beberapa titik pengamatan. Ada 6 lintasan dari timur ke barat, kemudian utara selatan. Ini adalah pengujian menggunakan diagram Gibbs, diagram Stipp, dan diagram Pipar untuk melihat sebetulnya groundwater mekanisme kontrol atau apa sebetulnya yang kontrol mekanisme apa yang membuat air tersebut bisa terjebak atau ada pada daerah penelitian. Selanjutnya hasilnya jadi dari hasil kajian yang dilakukan, maka pengujian pada areal permukaan dari pada berdasarkan karakteristik fisik kimia air tanah itu Provendus menemukan bahwa sekitar 70% dari area itu sudah terintrusi. Nanti kemudian pada pengujian 30% yang terintrusi dan sisanya tidak terintrusi. Kemudian pengujian dengan delineasi intrusi air laut dengan metode resistivitas ditemukan bahwa ada terjadi intrusi pada berbagai kedalaman. Ini bisa di sedikit kok. Kenapa bisa? Jadi delineasi intrusi yang Provendus lakukan mulai dari kedalaman 3 meter, kemudian 9 meter, 18 meter, 45 meter, dan 47 meter. Jadi intrusi air laut pada setiap kedalaman mulai dari 3 sampai dengan 57 itu di dalam kajian penelitian ini kita lakukan delineasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kemudian dari situ nanti berdasarkan data pengambilan air tanah Kota Makassar yang dioverlay dengan kebutuhan air WHO, ini kita bisa memprediksi 30 tahun ke depan intrusi air laut akan seperti apa.
berdasarkan pengambilan air tanah dan kebutuhan WHO. Selanjutnya mengacu pada Permen LHK tentang kualitas lingkungan, kualitas air, Promopendus saya melakukan membagi lagi berdasarkan kedalaman tadi menjadi beberapa tingkat, di mana yang tidak terintrusi, daerah mana yang terintrusinya sedang, mana yang tinggi dan mana yang rendah. Nah itulah berdasarkan hasil penelitian ini bahwa ternyata di daerah Makassar itu sebetulnya sudah mulai sangat sudah terintrusi dengan sedang sampai dengan rendah. Nah ini mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang, saya kembalikan lagi ke pimpinan sidang. Masih ada waktu, Prof ya? Oh ya, saya lanjutkan. Jadi secara visual yang sebelah kiri ini adalah tampilan kondisi intrusi air laut untuk permukaan. Jadi bagian di sini adalah bagian permukaan dengan total luasan sekitar 30%. Ini berdasarkan uji sifat fisik kimia air tanah. Kemudian yang sebelah sini ini adalah area intrusi berdasarkan resistivitas. Pengujian geofisika menggunakan resistivitas pada kedalaman 3 sampai dengan 57 meter. Kemudian yang sebelah sini